Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Mansur Channel. Sekarang kita akan bahas dua, yaitu Druid dan Summerfeld atau Free Electron Model. Sama Druid dan terus nanti susut Summerfeld atau biasa disebut juga Druid Summerfeld digabung. Oke, pertama kita bahas Druid. Jadi, Druid dulu. Si Druid ini, jadi kan tahun 1896 itu J.J. Thomson pasti tahu lah ya. Itu kan menemukan elektron. Udah. Kemudian Boltzmann juga udah bikin Boltzmann apa? Kinetic Theory gas. Nah, si Drude ini kemudian tahun 1900 itu ingin memanfaatkan apa? Teori Boltzmann ini ke elektron. Bagaimana dinamikanya di si Drude, eh, bagaimana dinamikanya di benda padat kan, buat modelin. Siapa namanya? Oh ya, ini pakai apa namanya, Boltzmann Kinetic Theory. Kinetic Theory. Nah, oke. Untuk membuat ini, model ini diperlukan apa namanya, tiga asumsi. Yang pertama, elektron punya apa namanya, waktu hamburan. T, oke. Kemudian kemungkinan untuk untuk hamburan, probability aja, probability aja. Probabilitas em, hamburan dalam waktu dt adalah dt per t ini. Ini T. Jadi probabilitas probabilitas elektron punya waktu hamburan t dan probabilitas hamburan dalam waktu dt itu jangan pusing dulu, pokoknya ini. Yang kedua, ketika hamburan terjadi, kita asumsikan elektron itu kembali ke momentum sama dengan nol. Oke, kemudian dalam antara kejadian hamburan itu elektron itu bisa secara eksternal apa, terkena atau terefek atau merespon ke eksternal, eh, medan listrik dan medan magnet. Nah, yang dua asumsi ini itu yang asumsi yang dipakai di kinetic theory of gas. Oke, ini. Oke, nah, sedangkan yang ketiga ini cuma ya logika sederhana, ya kan? Soalnya kan elektron kan charge particle, bukan seperti gas yang
tidak punya charge atau muatan. Oke. Dan Druid ini tahu gak guys? Kan nemunya 1900 ya. 6 tahun kemudiannya dia bunuh diri. Begitu juga Boltzmann. Beberapa tahun kemudian bunuh diri juga. Makanya mungkin kalian pernah lihat banyak meme tuh. Ya, di buku apa pengantar statistika apa banyak ilmuwan yang statistika mati. Ya ini Druid, Boltzmann, padahal keren banget loh guys. Ini teman kalian yang pintar statistik, jaga tuh guys, hati-hati. Oke. Oke, sekarang apa yang kita lakukan? Intinya di dulu teori ini nanti misalkan kita punya di non baru aja. Misalkan punya elektron, oke, dia punya momentum P dan pada waktu T, kan. Kemudian berapa momentumnya ketika waktunya T plus dt, gitu kan. Jika ada perubahan dt, berapa momentumnya? Nah, ada dua pilihan kan. Kan ada yang pertama probability tadi kan, habis momentum maka akan apa kena hamburan kemudian momentumnya jadi nol kan itu yang pertama. Yang kedua eh, momentumnya nggak nol yaitu ketika probability-nya kebalikannya aja. Satu min T probability-nya P-nya tidak sama dengan nol. Atau ada apa persamaan gerak, ada accelerate mencepat seperti hukum Newton 2 gitu. Intinya gitulah. Tapi ini sebenarnya matematika ini nggak penting. Intinya nanti didapetin dari kita menghitung apa namanya probabilitas ini untuk mencari ini. Kemudian nanti didapetin intinya dp per dt sama dengan f sama dengan p per tau probability tau. Di mana f-nya itu gaya Lorentz ya. Seperti biasa gaya Lorentz klasik. E tambah V cross B. Kan. Nah, ini mungkin teman-teman lihat di PPT itu mana PPT? Aku udah buka deh PPT. Di PPT itu di sini ada dua teori Drude sama teori Lorentz. Sebenarnya ini gimana ya? Salah ya enggak? Tapi intinya teori Lorentz itu sebenarnya nggak bikin teori apa bagaimana transportasi elektron dalam logam si Lorentz ini. Jadi di sini tuh sebenarnya ini nggak salah sebenarnya tuh. Mana ya? Intinya Lorentz itu nggak ada. Tapi memang teori Drude Lorentz itu biasa disebut Drude Lorentz karena si Drude ini menggunakan hukum elektronnya Lorentz gitu. Tapi si Lorentz sendiri ini tidak membuat untuk memodelkan elektron dalam logam, tuh teman-teman. Jadi hanya Drude aja yang kelas gitu sebenarnya. Oke, kita kembali lagi ke laptop. Nah, oke, udah dapat nih persamaan ini. Ya kan? Nah, berarti kan ada dua kemungkinan. Kita yang pertama, ketika elektron itu berada di medan listrik. Ya kan? Medan listrik otomatis B-nya sama dengan 0 kan. Ya udah kita masukin ke sini B-nya sama dengan 0. Berarti kan tinggal ini aja. Masukin ke sini kan. Berarti kan dp per dt sama dengan min E min per itu kan. Di mana di yang steady state keadaan keadaan yang steady itu dp per dt itu sama dengan 0. Jadi kita dapat E. E sama dengan E per T. Itu kan. Atau momentumnya sama dengan M kali V. Dengan kita dapat momentumnya min ini kan. Oke, intinya gitu. Ini jangan bingung matematikanya dulu intinya. Nanti di sini
kita dapat em, kita kan tahu rumus elektrikal apa namanya electrical current apa aja electrical current Indonesianya. Harus listrik itu kan J sama dengan ini ada di PPT E N V gitu. Nah, udah kita dapat masukin nih si apa namanya V masukin ke sini V sama dengan masukin ke V ini. Nanti di- didapetin J sama dengan kuadrat N per M. Gitu. Nah, kita tahu conductivity itu rumusnya kan electrical current sama dengan conductivity kali medan magnet. Gitu. Berarti kita dapat nih activity-nya sama dengan apa? Kuadrat scattering N per M. Iya toh. Nah, sebenarnya ini. Jadi dari rumus Drude teori kalau kita apply itu yang pertama yang bisa kita dapat itu adalah electrical conductivity. Oke. Dengan mengasumsikan kita tahu nih masanya elektron berapa sama charge-nya berapa. Oke. Diketahui jadi kita dapat nentuin juga nih. Ini tuh elektron density-nya, elektron density, densitas elektron sama waktu scattering, waktu hamburan. Nah, jadi ini yang didapetin dari Drude teori. Yang kedua, kita bisa mengaplikasikannya kalau elektron itu berada di electric field atau medan. Oh, harus sebut nih. Medan listrik dan medan magnet. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, teman-teman. Intinya nanti didapetin apa? Pokoknya dari yang kedua ini, turut perjalanan panjang didapetin resistivity Hall sama dengan min satu. Buat yang ingin lihat menurunnya lebih panjang bisa cek buku Oxford Solitaire Basic ya. Aku udah kasih ke link. Ini dapat ini. Jadi dari Drude teori ini kita bisa dapat konduktivitas elektron. Yang kedua kita juga dapat resistivity Hall yang bisa nanti kita bisa nentuin densitas elektron. Ini gitu. Oke. Ternyata Drude juga di sini dia nyari juga buat thermal transport dan sebagainya. Tapi ya tidak perlu bahas sampai situ karena tidak muncul juga. Oke. Intinya gitu. Intinya nanti aja di akhir ya summary-nya ya. Summary-nya di akhir. Jadi kita masuk ke sekarang ke Sommerfeld. Bentar. Nah, tadi kan Drude udah tuh di tahun 1900. Kemudian kan ke Sommerfeld itu butuh waktu yang panjang. Dulu tuh masih teorinya masih pakai Drude semua. Sampai berpuluh-puluh tahun, yaitu sampai 20 tahun. Kemudian di tahun 1925 ya kan, Pauli menemukan Pauli exclusion principle ya kan. Principle atau sederhananya atau bisa kita sebut kalau apa elektron atau fermion, partikel fermion tidak bisa menepati state yang sama dan tuh ya kan masih ingat lah ya. Terus Schrödinger equation juga ditemukan, ya, teman-teman. Schrödinger equation ditemukan tahun berapa tuh 1926 juga. Ya, toh. Kemudian Fermi Dirac statistik juga secara terpisah ini menemukan Fermi Dirac statistik atau function 926. Kemudian si Sommerfeld ini tahun 1927 ya toh,
Dia memungkinkan teori baru. Dia memperhitungkan sekarang yang namanya Fermi-Dirac statistik bahwa elektron itu diperlakukan sebagai fermion atau partikel fermion. Jadi akhirnya bahwa sebuah fermion itu tidak bisa menempati sebuah state yang sama. Fungsinya sebenarnya sederhana. Probabilitasnya, probabilitas di tulis dulu aja ya. Serat eh, E beta E min chemical potential plus satu, atau di mana beta itu sama dengan 1/KB. Ini udah dibahaskan kemarin. Langsung dimasukin aja ya, langsung aja. 1 per E E per chemical potential per KBT plus 1. Nah, dia pakai distribusi ini gitu, teman-teman. Nah, apa tuh itu intinya kan ini udah jelasin kan di statistik bagaimana probability apa probabilitas energi ini probabilitas dari energi di mana energi ini ditempati oleh elektron gitu. Ya gitu. Gitu lah intinya. Kita cari di internet. Kalau kita tanyain saja, aku persen kemarin tanyain ChatGPT yang probabilitas of quantum state being occupied by fermion di given energi dan temperatur. Oke, wait. Oke, kita kembali lagi. Nah, kalau ini tuh kita plot teman-teman, itu ini kan udah tayo teman-teman udah. Kalau kita plot nanti itu kan kelihatannya seperti ini. Terus cepet menuju ke nol, di mana di sininya tuh satu, di sini juga satu, di sini itu setengah. Nah, intinya gitu. Ini atau energi F-nya ya. Di sini probability-nya itu. Nah, kalau kita mainin ininya suhu. Jadi kan ada suhu apa variabelnya itu sebenarnya cuma suhu ini loh. Energi Fermi itu aku bingung jelasinnya. Gimana ya? Intinya kalau di plot itu nanti distribusinya jadi kayak gini. Tapi itu nggak penting karena aku fokusnya sekarang pokoknya ke ujiannya. Oke. Nah, ada variabel kan di sini chemical potential, ini energi, ini konstanta Boltzmann, ini temperatur. Kalau kita main ininya, itu nanti kita bisa ngubah ini bisa bisa jadi gini, bisa jadi fungsi step gini. Mungkin kalau dimainin variabelnya T-nya atau ininya, ini apa sih energi ini, itu dia bisa bermacam-macam. Tapi tetap sih dia tuh ngelewatin di sini satu, terus ke tengah, terus ke bawah gitu. Intinya gitu. Nah, yang aku mau jelasin di sini adalah kan kita di kelas dengerin tuh energi Fermi. Energi Fermi itu apa sih? Energi Fermi itu adalah energi chemical potensial ini ketika temperatur ini sama dengan nol. Ya gitu. Oke, mungkin nggak paham, tapi sebenarnya nggak penting. Karena apa ya? Bukan nggak penting sih. Ya kalau itu tujuannya pengen paham penting, tapi kalau pengen ujian belum, sementara belum penting. Oke, energi Fermi. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita masuk dulu ke ini. Jadi kita kan ini di soal ujian kemarin keluar deh. Kita elektron itu anggap ada di sebuah box ya kan. Sebuah box, boxnya kok lonjong. Ya box dengan panjang L, lebar L, tinggi L, atau volumenya sama dengan L pangkat 3.
Intinya sebelum masuk ke sini kita harus tahu dulu namanya periodic boundary condition. Ini ada nih di soal kemarin. Periodic saya bentar. Boundary condition atau kita biasa sebut apa namanya? Born apa sih lupa. Ini adalah Born von Karman condition gitu. Karman ya, Karman condition pokoknya itu.